Sorong pagi ini. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Dialog Sorong Pagi Pro 1 RRI Sorong edisi Selasa 29 April 2025. Kita akan membahas mengenai waspada penipuan pengiriman barang dari luar negeri mengatasnamakan bea cukai. Seperti yang kita ketahui pendengar, bea cukai ini kerap menjadi atau namanya disalahgunakan ya oleh para pelaku penipuan yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan dari korbannya, dan dalam melancarkan aksinya para pelaku ini menggunakan beragam modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber terkait, diantaranya bersama dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong, Bapak Iwan Kurniawan, kemudian juga bersama Pak Yusman Juandi selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai PKC dan Dukungan Teknis DT. Kemudian juga kita akan membahasnya bersama narasumber kami lainnya yang juga telah bersama-sama dengan kami langsung di studio Pro 1 RRI Sorong. Saya sapa narasumber-narasumber kita, termasuk salah satunya bersama perwakilan dari Polresta Sorong Kota. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Kita membahas topik yang penting ini untuk diketahui atau diinformasikan kepada masyarakat secara umum mengenai modus-modus penipuan ya yang mengatasnamakan bea cukai. Tapi secara khusus kita coba akan mendalami juga kasus yang menimpa salah satu toko bangunan yang terjadi baru-baru ini, pengiriman barang yang mengatasnamakan bea cukai seperti itu. Sebelum kita mendalami salah satu kasus yang terjadi secara umum, mungkin bisa dijelaskan sebagai awal, sebagai prolog kebersamaan kita mengenai modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Mungkin bisa langsung dijelaskan terlebih dahulu sebagai awal oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong, Pak Iwan Kurniawan. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Mas Danu. Pertama-tama terima kasih atas undangannya terkait dengan dialog pagi ini. Kita diberi kesempatan bersama dengan Pak Kasat Polresta Kota Sorong. Kami dari Bea Cukai Sorong bertujuan mengedukasi masyarakat, Mas Danu, di kesempatan pagi ini terkait khususnya kondisi terakhir maraknya penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Latar belakangnya bahwa kami ini sebagai bea cukai mempunyai tugas fungsi adalah salah satunya adalah melakukan revenue collector atau pungutan penerimaan negara. Nah, dalam prakteknya karena fungsi kita adalah sebagai pemungut penerimaan negara, hal ini yang menjadi latar belakang banyaknya kasus penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Sebenarnya kasus penipuan sangat banyak sekali, ya mungkin dari Pak Kasat akan lebih banyak lagi membicarakan mengenai modus penipuan. Tapi khususnya dari kami akan memfokuskan kepada bagaimana modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai sehingga merugikan masyarakat. Ya, banyak modusnya yang ada di kami yang dilaporkan ke kami mengenai modus-modus penipuan khususnya yang menggunakan media WhatsApp, SMS maupun telepon online ya. Jadi hal-hal demikian ini yang melatar belakangi kami bagaimana agar mengurangi atau mencegah penipuan ini terus berlanjut sehingga merugikan masyarakat. Ini juga terkait juga dengan pengetahuan literasi masyarakat juga, ya, bahwa banyak yang belum tahu aturan dari bea cukai, banyak juga yang masih awam soal modus-modus penipuan yang terjadi di masyarakat. Kira-kira demikian dulu, Pak Danu. Baik, dan kalau secara keseluruhan mungkin dari data yang ada sejauh ini, apakah memang tergolong banyak atau sedikit untuk wilayah Sorong kasus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, Pak Iwan? Ya, makasih Pak Danu.
Dari data kami yang ada di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara nasional, angkanya cukup lumayan untuk modus penipuan yang dilaporkan ke kami. Ya, saya punya data, kami punya data di 2024 aja ada 5.280 kasus. Itu wilayah Sorong, Pak Iwan? Secara nasional. Secara nasional, Nah, oke. ini secara umum. Baik, Karena modus penipuan ini nggak membatasi wilayah. Oh, Iya. seperti itu modusnya ya. Jadi telepon dari mana aja, WhatsApp dari mana aja, bisa saja. Lintas daerah berarti. Ya, nasional bisa. Jadi data ini cukup tinggi. Untuk wilayah Sorong beberapa yang kami ketahui yang dilaporkan ada beberapa kasus. Ya, seperti tadi disampaikan salah satunya adalah korbannya dari toko era bangunan yang ada di Sorong. Ya, nanti mungkin kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Polresta Sorong Iya. sebagai aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi KUHP di sisi penyidikannya. Data kami di 2024 tadi kembali 5.280. Tahun 2023 917. Ini yang dilaporkan ke Bea Cukai. Ini oke. belum termasuk, mungkin pasti ada di luar angka tersebut yang nggak dilaporkan ke Bea Cukai atau nggak diadukan ke kami. Demikian Mas Danu. Baik, baik. Kita coba masuk lebih dalam ke salah satu kasus yang sempat menjadi pemberitaan media yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya. Jadi ini ada penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menimpa salah satu toko bangunan. Nah, kira-kira ini kronologisnya seperti apa? Bisa dijelaskan oleh Pak Yusman Juandi, kasih pelayanan ke Pak Bea dan Cukai dan dukungan teknis. Silakan Pak Yusman. Baik, terima kasih Mas Danu, yang kami hormati Pak Iwan dan Pak Kasat. Baik, Mas Danu, terkait dengan kasus yang sempat diberitakan ya, mungkin sebelum ke kasus itu sedikit saya singgung ya, bahwa terkait barang kiriman ini ya, memang ada dua secara umum. Pertama yang berkaitan dengan lalu lintas luar negeri, ekspor atau impor, dan juga domestik. Yeah. Nah, kalau dalam konteksnya tugas dan fungsi Bea Cukai, memang kita hanya fokus di barang kiriman dari luar negeri ya. Oke. Seperti itu. Nah, maraknya yang case-case barang kiriman. Nah, ini salah satunya itu juga selain yang barang kiriman luar negeri juga ada yang sebenarnya dia barangnya lokal. Artinya masih dalam wilayah Indonesia. Hanya pengirimannya sifatnya antar pulau. Ya kan? Bisa mungkin melalui maskapai, bandara atau misalnya melalui pelabuhan ya. Nanti kan menggunakan jasa titipan, nanti jasa titipan tersebut menggunakan pesawat ya untuk distribusinya atau menggunakan kapal seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dalam konteksnya barang kiriman domestik ya, itu tidak terkait Bea Cukai ya. Seperti itu. Oke. Nah, namun Pak Yusman, maaf saya potong sedikit. Saya ingin bertanya secara awam saja ya Pak Yusman ya. Jadi saya misalnya ingin mengirimkan barang dari Sorong ke Pak Yusman misalnya di Jawa begitu. Nah, otomatis tidak perlu melalui Bea Cukai ya. Betul. Proses pengirimannya itu ya. betul. Nah, yang menjadi celah masuknya penipuan itu di mana Pak Yusman? Nah, yang pertama kita kan konteksnya kalau secara dari prosesnya itu kan antar pulau ya, antar pulau. Nah, ini antar pulau ini kan tadi saya sampaikan melalui bandara ataupun melalui pelabuhan. Nah, pemahaman awam pada umumnya masyarakat kan di pelabuhan, di bandara itu ada Bea Cukai. Iya, betul. Nah, gitu kan. Itu salah satu celah mungkin pokoknya masyarakat tuh barang kiriman yang lewat bandara, lewat pelabuhan, lewat Bea Cukai. Mungkin seperti itu pemahaman. Padahal itu hanya berlaku untuk misalnya bandara internasional maupun pelabuhan internasional, yang dimana di situ Bea Cukai memang melayani barang kiriman luar negeri ya, baik impor maupun ekspor. Nah, di situ itu celah pertama. Yang kedua, dari situ pintu masuk dari situ kan, lewat bandara nih Bea Cukai. Ketika diinformasikan nih, ditelepon misalnya dari pihak yang penipu gitu kan, barang ibu ditahan di Bandara Riau misalnya. Tan Bea Cukai. Padahal nih ibu hanya kirim barang dari lokal saja, lintas daerah saja. Betul. Karena pemahaman pada umumnya di bandara ada Bea Cukai, bisa jadi pada saat itu langsung percaya kan gitu. Iya.
apalagi kemudian sebutkan bea cukai, ditahan bea cukai, kalau nggak diurus kemudian di penjara dan sebagainya. Apalagi sebut nama undang-undang dan lain sebagainya. Itu kan. Nah, seperti itu. Ya itu kemudian menimbulkan kepanikan, apalagi kalau nggak ditransfer sekarang sebagainya itu kan. Nanti barangnya ditahan, kemudian bapak ibunya misalkan di penjara seperti itu. Nah, faktor-faktor psikologis itu yang kemudian ya mempengaruhi si penerima barang sebenarnya. Padahal sebenarnya dia lokal aja kan gitu. Tapi karena faktor yang tadi, ya jadi dia terpengaruh sehingga kemudian istilahnya ada yang menuruti dari pihak si penipu tersebut. Padahal sebenarnya kalau secara aturan pengiriman barang lintas daerah itu tidak melalui bea cukai seperti itu ya. Walaupun memang ya bea cukai itu ada di tempat-tempat tertentu begitu ya. Baik. Berarti memang ini harus diperhatikan oleh masyarakat seperti itu. Yang memang itu tadi seperti yang tadi dikatakan juga oleh Pak Iwan di awal, karena awam tidak terlalu mendapat banyak informasi, makanya memang tidak mengetahui. Nah, kalau kembali ke kasus yang terjadi ini kronologinya seperti apa? Walaupun memang mungkin sejauh ini juga Pak Yusman masih dalam proses pendalaman juga ya, seperti itu. Bisa dijelaskan atau diceritakan juga Pak Yusman? Ya, baik. Secara umum dari si yang bersangkutan ya, dari toko Era dalam hal ini, dia membeli paket kurma. Paket kurma, oke. Lokal, dia lokal. Nah, kemudian tiba-tiba ada yang menelpon mengaku mengatasnamakan bea cukai. Nah, dan atas barang tersebut disuruh bayar sekitar 4 jutaan. Nah, untungnya dari si pihak toko Era ini dia nggak langsung nurutin gitu kan dari si penipu tersebut, tapi dia langsung ke salah satu pegawai kami di bea cukai memastikan betul nggak ya atas barang ini ada pungutan gitu kan. Seperti itu. Jadi setelah diberikan penjelasan bahwa itu kemungkinan besar penipuan ya, karena istilahnya gini, kalaupun ada pungutan, kalaupun ada ya, kalau domestik pasti nggak ada sebenarnya kan, kalau domestik nggak ada. Kalaupun misalkan barang impor lah, barang kiriman impor, ada pungutan, itu pungutannya jelas hitungannya. Ya. Dan kalaupun harus pembayaran itu transfernya ke rekening kas negara. Tidak menggunakan rekening pribadi. Oke. Itu poin-poin pentingnya di situ. Jadi ketika misalkan harus bayar sekian, hitungannya nggak jelas, kemudian ditransfernya ke nomor rekening pribadi, nah itu udah dipastikan penipuan seperti itu. Oke. Nah, Pak Yusman, tadi ada penelpon kita di sesi opini publik yang bergabung, yang kemudian juga menceritakan punya teman yang pernah mengalami penipuan, tapi dari luar negeri. Dari luar negeri ada yang mengaku mengirimi sebuah barang, tapi kemudian dikatakan barangnya ditahan dan harus dikirimkan biaya sekian lah, karena tertahan di bea cukai seperti itu. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus seperti ini? Baik. Nah, untuk kasus yang tersebut kemarin juga sempat ada, tahun kemarin 2004 ada laporan dari salah satu UMKM yang sering berinteraksi dengan kita. Jadi mereka, tapi ini modusnya bukan memang barang kiriman yang melalui all shop ya atau ini, tapi dia diawali dengan modusnya romansa. Perkenalan dari Facebook lama itu kan antara dua lawan jenis ini. Nah, kemudian si yang di luar negeri, yang mengaku di luar negeri tersebut akan mengirimkan hadiah. Nah, ada handphone, tas dan sebagainya. Nah, kemudian dia ngirim via email ya, istilahnya resi dari salah satu perusahaan jasa titipan ya. Nah, itu, dan ini kami akan mengirimkan barang ini kan. Nah, nanti tolong diurus untuk biayanya gitu kan. Nah, itu. Nah, untungnya dari pelaku usaha ini dia lapor ke kita gitu kan. Pak, ini betul apa tidak? Kita telusuri kan. Yang pertama saya tanya, Ibu beli barang nggak dari luar negeri? Oh enggak Pak. Loh, kok bisa dikirimin? Oh, itu dari kenalan anak saya katanya. Mau kirim ke Sorong. Nah, kenal dari mana? Oh, dari Facebook. Nah, itu satu. Terus yang berikutnya, terus Ibu diminta apa? Saya diminta untuk ngurus nyiapin untuk biaya administrasi bea cukai seperti itu. Biaya administrasi bea cukai. Karena diberitahukan seperti itu ya. Oke.
Kemudian saya minta ibu ada itunya nggak, resi yang dikirim oleh yang bersangkutan, dikirimlah gitu kan. Ketika saya cek itu resinya itu model resi bukan yang memang resmi dari PJT, ya. Artinya bisa di-create secara manual. Yang kedua, alamat pengiriman itu bukan dari alamat email PJT yang official, tapi gmail.com. Ya, biasanya kan kalau yang official kan ada ya. Yeah. Misalkan kayak pos ada ininya, Tiki ada ininya lah yang official, tapi ini lewat gmail.com di situ. Nah, berikutnya udah tuh kita sudah kasih tahu ini penipuan gitu kan. Tapi itu tadi si ibu tersebut ditelepon lagi. Oh, ini gimana pengurusannya, kalau nggak segera diurus ini nggak bisa dikirim ke Sorong kan gitu. Nah, karena barangnya kan iPhone, coba bayar. iPhone. Apalagi kalau barangnya menggiurkan ya, Pak Yusman ya. Menggiurkan, iPhone, tas, kemudian ada hadiah-hadiah yang aksesoris yang bahannya dari emas itu kan. Coba itu siapa yang nggak mau kan gitu, gratis gitu kan. Artinya si ibu itu pun ketika kita jelaskan tetap kekeh gitu kan. Nggak mungkin penipuan karena kita sudah sering video call segala macam kan gitu. Itu dari situ. Akhirnya ketika kami jelaskan, udah Bu coba sampaikan, bilang aja kita sudah koordinasi dengan bea cukai, kita sudah sampaikan dan nomor resi, nah ini yang paling penting juga, nomor resi yang tercantum itu kan sebenarnya bisa kita cek nih. Nah, kalau ada barang kiriman dari luar negeri kita bisa cek, bisa salah satunya melalui bea cukai go.id/barang kiriman. Nah, kita bisa masukkan resinya ke situ. Kalau misalkan tidak terlacak, berarti udah itu penipuan. Kalau ada berarti memang itu betul ada barang kiriman kan gitu, dan bisa dilihat di track kan statusnya ada di mana kan gitu. Itu bisa kita tahu. Akhirnya setelah dijelas semua, akhirnya udah disampaikan seperti itu. Akhirnya ketika ditelepon, nomor yang si penipu itu udah diblokir gitu kan seperti itu. Udah nggak lanjut saya bilang. Nah, dari situ udah berhenti itu. Nah, itu kalau yang modusnya romansa ya. Nah, kalaupun misalkan memang betul ada pengiriman, ada pemesanan. Nah, itu dipastikan lagi tuh resinya kan. Cek dulu. Nah, betul nggak resi itu dari yang memang kita order kan gitu. Yang kedua, kan bisa di-track tuh statusnya. Ya kan, status ada di mana. Kalaupun memang ada barang perhitungan biaya misalnya, nah itu kan nanti ada, kalau dari bea cukai pasti ada billing. Rinciannya misalnya biaya masuknya berapa, kemudian PPN PPh-nya berapa, nah itu ada tarif-tarifnya jelas. Kalau dia misalkan tidak bisa menunjukkan billing, apalagi kemudian minta nominal sekian ke nomor pribadi, itu sudah harus dihindari. Nggak perlu ditindaklanjuti nomor tersebut, walaupun profilnya mungkin pakai logo kantor bea cukai atau pakai fotonya pejabat seperti itu. Itu mungkin, Pak. Oke. Tadi ada juga pertanyaan dari pendengar yang bergabung, apakah tindakan penipuan seperti ini menyasar orang-orang tertentu, maksudnya orang yang berbisnis atau bahkan ibu rumah tangga sekalipun yang mungkin tidak punya bisnis, pekerjaan sehari-harinya, ibu rumah tangga juga bisa terjerat penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bea cukai seperti ini, Pak Yusman? Nah, kalau dari yang case yang ada saat ini itu bisa beragam, Pak. Untuk di Sorong aja yang sudah pernah lapor ke kita tadi ya, yang punya toko itu kan. Kemudian tadi pelaku UMKM ini kan dia konteksnya barang kiriman itu bukan dalam rangka bisnis kan, tapi karena dia ada perkenalan sifatnya personal seperti itu. Lalu juga ada yang dari Polosop tadi ya, yang memang dia terbiasa, memang sering beli barang dari itu. Jadi bisa siapapun sebenarnya, tidak untuk kemungkinan. Siapapun berpotensi menjadi korbannya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Yusman. Saya mau ke Pak Kasih, tindak pidana tertentu, Tipiter Polresta Sorong Kota. Bersama kita ada Pak Ibda Askar SH. Pak Askar. Ya. Baik Pak Askar, maaf ini wajah kita agak terhalang kamera ya Pak Askar ya. Baik Pak Askar, sejauh ini apakah juga Polresta Sorong Kota pernah menangani kasus-kasus seperti ini Pak Askar? Ya, khusus untuk terkait dengan, makasih para pendengar Pro 1 FM.
Jadi kami dari Polres Sorong Kota terkait dengan kasus khususnya terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kami pernah tapi jarang Pak. Tapi untuk yang penipuan secara umum banyak Pak. Kami terima, artinya penipuan-penipuan melalui online. Entah itu melalui Facebook, Instagram atau apapun itu banyak kami tangani Pak. Khususnya untuk tahun 2004 saja ini banyak. Mungkin bisa diinformasikan juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat juga ini Pak Askar. Dan ini bisa menjadi edukasi yang penting juga untuk meminimalisir aksi-aksi penipuan seperti ini. Silakan Pak Askar. Jadi kembali Pak, saya sampaikan dulu terkait dengan penipuan itu Pak. Itu untuk tahun 2004 saja melalui online shop itu Pak. Shopee ini itu 5 kasus Pak. Oke. Kartu kredit 1 kasus, kerja paruh waktu itu sekitar 3 kasus, undian berhadiah, artinya dia mengimbing-imbingkan hadiah, seperti yang Pak Jusman sampaikan tadi, itu sekitar 2 kasus Pak. Investasi bodong, ada juga investasi bodong. Ini ada juga sekitar 3 kasus Pak. Jual beli barang, itu artinya beli barang di marketplace gitu Pak. Iya. Terus ada juga yang penipuan mengatasnamakan pejabat daerah. Oke. Ya, entah itu pejabat pemerintah maupun pejabat instansi Polri khususnya. Banyak mengatasnamakan itu Pak. Mungkin untuk terkait ini Pak, yang perlu dilakukan Pak jika terkena penipuan online Pak. Iya. Nah, jadi itu mungkin pertama-tama segera didokumentasikan buktinya, mungkin dengan cara screenshot, atau mungkin di foto melalui kamera HP, artinya untuk bukti awal, jangan sampai tiba-tiba bukti itu hilang. Artinya kita memang bisa kita panggil kembali atau munculkan, tapi melalui digital forensik. Terus itu laporkan ke bank atau penyedia barang Pak. Artinya di sini mungkin kalau melalui bank atau melalui penyedia barang dihubungi. Ketiga, laporkan ke kami. Kalau memang terkait bea cukai bisa laporkan ke Pak Jusman atau mungkin di Pak Iwan, gitu Pak. Untuk laporkan ke plafon atau marketplace-nya Pak. Artinya yang menjual nih, sebarkan informasi secara bijak. Artinya informasi ini betul-betul disampaikan, jangan lagi ke teman-teman, maunya langsung dibuka lagi ke tempat yang media kembali supaya yang lain tidak kena, artinya tidak kena tipu lagi Pak. Waspada penipuan lanjutan, karena penipuan ini modusnya banyak sekali. Tetap tenang dan rasional, artinya berpikir jangan busuk, itu yang tadi sampaikan, terlalu dapat tekanan sedikit langsung. Karena banyak kan yang kena tipu nih Pak, langsung yang tadinya terbuka tertutup, kita coba berusaha nanya, kamu kenapa? Tidak, ini karena itu yang tadi mepetnya waktu. Kalau ini terlambat nanti hangus, kalau ini nanti diiming-imingkan sesuatu, kalau ini terlambat ada waktunya yang diberikan. Hitung mundur itu. Jadi saat itu juga bagaimana caranya dia harus melakukan yang diinstruksikan dari yang bersangkutan, apalagi kalau melalui dipandu atau melalui telepon, biasanya begitu. Itu kira-kira Pak. Oke. Nah, bagaimana juga sejauh ini dengan proses hukumnya? Apakah ada yang sampai ditangani sampai selesai atau seperti apa Pak? Ada Pak, memang beberapa yang kami tangani sampai putusan Pak. Ya, itu kalau memang bukti-buktinya kami bisa dapatkan, kami proses sampai putusan pengadilan. Dan memang kami juga beberapa pengaduan banyak sementara kami tangani Pak. Artinya karena terkait penipuan online ini butuh waktu Pak penanganannya. Artinya biasa yang merasa dikorbankan buat pengaduan, setelah kami lakukan klarifikasi, kalau memang bukti-buktinya itu memungkinkan untuk kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, kita tingkatkan, karena memang terkait penipuan ini butuh ahli Pak. Jadi kita harus ke forensik atau kadang-kadang kita juga kerjasama dengan Kementerian Informasi di Jakarta, karena
jejak digital ini harus kita ambil sebagai bukti, Pak. Untuk kita bisa jadikan barang bukti di pengadilan. Begitu, Pak. Nah, ini kan mungkin bisa jadi banyak kasus yang terjadi. Cuma bisa jadi juga banyak masyarakat yang mungkin enggan melaporkan sampai ke pihak kepolisian atau memproses secara hukum begitu. Nah, terkait hal ini apa yang kemudian juga mungkin bisa dihimbau kepada masyarakat dari kepolisian, Pak Askar? Ya, harapan kami dari kepolisian, begitu yang disampaikan Pak Kapolres melalui kami, bahwa agar masyarakat terhindar dari penipuan online maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain. Selalu periksa keaslian penjual atau akun. Jadi itu Pak, penjual atau akun yang dipakai, artinya jangan sampai akun ini cuma akun abal-abal lah, bahasanya begitu. Dibuat hanya untuk dipakai sementara saja. Kedua Pak, jangan mudah percaya tawaran menggiurkan. Artinya biasa ini ada di penawaran semacam kalau beli ini nanti dapat hadiah ini. Begitu hadiah ini udah dapat hadiah ini. Tapi kalau mau hadiah ini lagi, masuk lagi ke isi lagi form ini untuk mendapatkan hadiah lebih besar. Tapi seakan-akan seperti ini Pak, biasanya pernah ada itu dapat dulu. Ikut dapat masuk ke rekening, kembali dulu uangnya lebih besar dari itu. Terus ditergiur lagi, kalau saya dapat segini saja, berarti kalau saya lebih besar lagi pasti dapat. Jadi itu bukan sekali Pak. Begitu ikut dapat, ikut lagi masih dapat. Karena itu masih nilai kecil. Artinya masih sekitaran 1 sampai 5 juta lah, sekitar itu. Nah, karena merasa ini bagus, bukan 1-2 kali tapi 3 kali malah masih kembali duitnya. Ajaklah teman-teman yang lain ikut, jadi banyak. Setelah nilainya sudah fantastik, akun itu menghilang. Begitu Pak. Terus ini ada lagi Pak, hati gunakan, jangan berikan data pribadi ke siapapun. Nah, ini Pak, ini yang sangat riskan. Artinya data-data ini sangat sering disalahgunakan. Itu Pak. Artinya mungkin yang sering seperti ini kan yang sering belanja atau belilah melalui online itu Pak. Karena otomatis yang sering berbelanja dia terbaca terus. Itu paling sering muncul itu. Kalau yang jarang belanja, jarang juga sih sebetulnya. Jadi makanya ada beberapa sih, contohnya saya sendirilah kalau misalnya mau belanja Pak online, saya pakai mungkin anak saya punya. Karena kan kita ini gampang disasar hal-hal yang seperti ini, apalagi mungkin di handphone kita kan banyak transaksi gampang kita lakukan dengan mudah. Ya, mobile apalah, Mandiri, Living lah, Brimo, dengan gampang lah. Jadi itu sebetulnya Pak. Terus yang ini ada lagi Pak, gunakan metode pembayaran yang aman. Itu. Kedua, aktifkan fitur keamanan ganda. Jadi fitur ini perlu supaya tidak gampang dibobol begitu Pak. Selalu cek alamat situs atau web. Itu Pak. Yang tadi seperti Pak Josan sampaikan, harus betul-betul ngecek kalau memang itu dari luar negeri, melalui Becukai bisa dicek melalui Becukai Go ID seperti itu, supaya jangan terlalu kita apa-apa mudah percaya begitu Pak. Selalu teliti sebelum membeli atau membayar. Jadi kan di situ ada beberapa kan tidak semua marketplace ini langsung, pasti kita lihat historinya Pak. Pasti ada yang kasih bintang atau kasih apa kan begitu. Sekarang perbaharui atau aplikasi yang sistem operasi itu Pak. Hindari membeli respon cepat karena tekanan. Nah ini yang sering terjadi nih. Beli ini murah, itu tadi Pak, sampai iPhone ini harganya kok di pasar mungkin sekitar 20-an, kok bisa dijual 7 juta. Ya, kita dengan mudah percaya, mungkin dari luar negeri betul. Nah, ini sudah bebas, sudah dengan semua biaya pajak apa segala macam beres ini Pak, tinggal terima bersih. Akhirnya ada yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab telepon, Bapak ada beli barang ini, tapi belum bayar. Kalau Bapak tidak bayar, Bapak kami laporkan. Jadi kalau Bapak bayar, sebetulnya bayarnya segini, tapi kalau Bapak sekarang bayar,
kebetulan barangnya belum sampai ke Bapak, ya udahlah kami ampuni. Padahal itu ya itu modus-modus penipuan seperti itu Pak. Baik. Terus ada lagi Pak satu Pak, laporkan akun yang mencurigakan. Seperti itu. Mungkin kira-kira itu dari kami Pak. Oke, Bapak-bapak kita coba undang pendengar juga untuk berdiskusi menanyakan terkait topik yang kita bahas pagi ini. Pendengar Anda bisa bergabung di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 081238688703. Anda bisa bergabung juga di live komentar YouTube RRI Sorong. Ini ada Pak Anggra Bravo Bea Cukai Sorong juga mengatakan semangat berantas penipuan mengatasnamakan Bea Cukai Sorong. Kemudian ada juga Pak Rizky Bayu bertanya apakah pengiriman barang dari Batam ke Sorong terkena pajak. Nah ini tentu saja juga untuk menghindari penipuan dan penting juga untuk diinformasikan. Katanya apakah seperti itu pengiriman barang misalnya dari Batam ke Sorong itu terkena pajak dari Bea Cukai. Katanya terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih, ini ada Rizky Bayu. Terima kasih Bung Rizky Bayu bergabung melalui komentar live YouTube RRI Sorong. Kita nantikan juga pendengar sekali lagi di 0951324222, 081238688703. Silakan kami nantikan partisipasi Anda. Di studio saya masih bersama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabeanan C Sorong, Pak Iwan Kurniawan. Kemudian juga masih ada Pak Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis ada Pak Yusman Juandi. Dan dari pihak kepolisian ada Kasih Tindak Pidana Tertentu Tipiter Polresta Sorong Kota ada Pak Ibda Askar SH. Sambil menantikan penelpon mungkin bisa dijawab pertanyaan dari yang bergabung melalui siaran YouTube RRI Sorong. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Iwan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Zano. Sedikit tambahan ya informasi terkait dengan penipuan atas nama Bea Cukai. Sedikit tambahan aja Mas Zano. Silakan. Ini juga buat diketahui masyarakat. Jadi tidak hanya barang kiriman aja yang menjadi objek penipuan. Ya. Ada juga lelang. Nah, jadi lelang karena dianggap Bea Cukai ini banyak barang tangkapannya. Entah itu kendaraan, entah itu mobil, entah itu barang-barang berharga lainnya. Itu dimanfaatkan oleh penipu. Ya, hati-hati juga nih para pendengar. Penipu menyampaikan bahwa ada barang yang dilelang oleh Bea Cukai seperti itu. Nah, dengan harga yang murah-murah. Nah, nanti tindakan selanjutnya mereka akan mengirimkan segala macam lah dengan bentuk-bentuk cara-cara mereka lah, dengan intimidasi, dengan mengirimkan nomor rekening, nomor pribadi segala macam. Ini tolong menjadi perhatian juga para pendengar bahwa hal-hal seperti itu tidak benar kalau tidak dilaksanakan, tidak disampaikan secara resmi oleh kantor kami, karena lelang bukan dilakukan oleh Bea dan Cukai, ya. Lelang dilakukan oleh instansi lain di bawah Kementerian Keuangan yaitu KPKNL, yaitu yang secara resmi. Ini sekedar informasi. Juga ada lagi terkait dengan pendaftaran handphone dengan email, registrasi email. Ini juga jadi marak jadi objek penipuan juga. Ini mohon jadi tambahan informasi juga buat masyarakat, hati-hati untuk registrasi email dengan modus penipuan, ya. Kembali ke teman-teman pendengar tadi yang komen di YouTube, bahwa salah satu yang disampaikan adalah apakah barang yang keluar dari Batam ke dalam negeri Indonesia itu ada membayar pajak. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Indonesia ini adalah satu kesatuan. NKRI ini adalah kita sebut dalam istilah kami daerah pabean. Ya. Khusus Batam itu ada perlakuan khusus. Free Trade Zone, daerah bebas bea. Jadi barang luar negeri yang masuk ke Batam itu belum dipungut bea. Bukan bebas ya, belum dipungut. Belum. Ya. Artinya nanti setelah keluar dari Batam, dia terkena kewajiban PDRI, pungutan dalam rangka impor. 1 bea masuk, PPN impor dan PPH impor. Jadi seperti itu. Jadi pada saat keluar dari Batam nih teman-teman dapat barang kiriman nih dari Sorong dapat dari Batam. Walaupun negara Indonesia dia walaupun domestik antar pulau, dia harus bayar bea.
dan pajaknya pada saat keluar dari Batam. Nah, dipungutnya adalah di Batam. Jadi bukan di Sorong misalnya pada saat tujuannya Sorong. Jadi barang yang keluar dari Batam prinsipnya adalah wajib bayar PDRI sesuai ketentuan. Apakah 0% atau 5%, ada ketentuan sendiri. Kira-kira demikian. Terima kasih. Nah, untuk mengidentifikasi tadi itu katakanlah pajaknya itu agar kemudian kita bisa membedakan bahwa oh ini pajak yang real ini yang memang sesuai dengan peraturan yang ada nih dengan yang tidak, Pak Iwan, untuk kita bisa mengidentifikasinya itu bagaimana? Karena selalu saja ada celah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini untuk melakukan penipuan ini. Betul. Tadi disampaikan Pak Isman terkait dengan pembayaran pajak, kita tidak menerima uang cash. Ya, ini perlu diketahui juga masyarakat. Jadi andaikan ada permintaan uang untuk dikirim ke rekening pribadi, itu jelas salah, jelas modus ya. Pembayaran di kami untuk pajak dan biaya masuknya dilakukan secara billing payment. Kita mengeluarkan billing, nanti silakan dari masyarakat yang membayar ke bank langsung atau dengan online, silakan. Jadi andaikan ada tagihan, silakan dicek ke kami bisa juga. Seperti itu. Jadi hati-hati pada saat menerima tagihan, pungutan, pajak, biaya masuk segala macam atau kiriman, itu tolong dicek. Ya, pastikan bahwa itu betul-betul resmi official dari kantor kami. Seperti itu. Oke. Baik. Ada juga tadi pendengar yang bahkan juga sampai risau nih Pak Iwan, karena ini terus-menerus terjadi, bahkan sudah sejak lama sampai sekarang ini selalu saja ada celah tindakan-tindakan penipuan seperti ini. Tentu saja tidak lepas juga dari perkembangan teknologi yang ada. Zamannya sekarang juga zaman online seperti itu. Dan kemudian bahkan ada pendengar yang juga mengatakan bahwa jangan sampai ada juga nih oknum nih bea cukai yang juga main-main ini dalam tindakan-tindakan penipuan seperti ini. Menanggapinya seperti apa, Pak Iwan? Ya, terima kasih. Jadi karena kegiatan kami, karena tugas kami yang berkaitan dengan pungutan negara, tentunya kami pun dari pemerintah sudah menyediakan jalur yang tepat, transparan. Ya, jadi teman-teman pun di kami di Bea Cukai kita minimalkan interaksi langsung dengan konsumen. Jadi teman-teman pendengar yang berurusan dengan Bea Cukai, dengan barang-barang kiriman, barang-barang dari luar negeri, tidak perlu langsung hubungan dengan kita, ya. Jadi tidak ada celah ya dari teman-teman atau oknum yang mencoba untuk memainkan kegiatan seperti ini, ya. Kami dari satu adalah mengurangi interaksi dengan konsumen, kedua menyediakan tempat pembayaran yang aman, yaitu dengan billing payment, ya, juga pengawasan dari pimpinan langsung. Kira-kira demikian. Oke, baik. Ini juga ada lagi yang masuk di kolom komentar live streaming YouTube RRI Sorong. Izin bertanya, jikalau usut punya usut bahwa yang menipu dengan mengatasnamakan bea cukai adalah orang bea cukainya sendiri, bagaimana ya Pak? Apa tindakan yang harus dilakukan? Nah, bisa dijawab lagi Pak Iwan, silakan. Jadi yang orang mengatasnamakan bea cukai adalah bea cukai sendiri. Berarti oknum itu ya. Tapi pernah tidak sih Pak ada yang seperti ini? Sejauh ini. Kalau kita bicara pengalaman, tentunya ada ya. Mungkin ada cerita kecil ya, bahwa ada oknum bea cukai mengatasnamakan bea cukai menipu masyarakat, mungkin ada ya. Tapi saya belum melihat datanya. Karena namanya manusia ya. Namanya manusia itu pasti ada kesalahan. Tapi dari sini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa di kami untuk pengawasan terhadap pegawai kami pun ketat, Pak Danu. Ya, jadi apapun ada tindakan sekecil apapun yang melanggar kode etik, kita ada jelas punishment-nya, ya seperti itu. Jadi saya nggak bicara apakah ada, mungkin ada ya, saya
nggak punya datanya soal itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Pak Yusman mungkin ada yang bisa juga disampaikan, silakan. Ya, terkait yang tadi ya, apa kemungkinan keterlibatan itu. Iya. Ya, atau bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui live streaming YouTube. Baik. Mungkin tadi yang sedikit menambahkan terkait dengan yang yang dari Batam ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan ya. Memang di Batam itu kawasan khusus ya. Pada saat masuk ke Batam memang belum dilunasi biaya masuk dan PDR-nya seperti itu. Nah, ketika keluar itu berlaku seperti halnya impor. Namun perlu kita berikan informasi bahwa pengenaan bea masuk dan PDR itu nanti bisa dilihat dari nilai FOB-nya ya, nilai dari barang yang tercantum di situ. Nah, kalau misalnya seperti kalau kiriman barangnya berupa seperti kartu pos, surat, dokumen itu dibebaskan ya, baik bea masuk maupun pajak. Nah, kemudian juga kalau misalnya barang selain yang tadi, tapi nilai barangnya itu di bawah sampai dengan $3 lah. Nah, itu juga sama dibebaskan dari pungut di pungutan bea masuk, kemudian PPh dan juga dikecualikan di PPh namun dipungut PPN. Nah, tinggal nanti kalau untuk yang nilai barangnya di atas $3 sampai 1.500, nah, itu nanti berlaku bea masuk yang rata-rata di 7,5% untuk bea masuknya. Untuk PPh dikecualikan dan PPN 11%. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa tahu bahwa tarif ini betul sekian gitu kan? Yeah. Nah, nanti bergantung barangnya gitu kan. Karena masing-masing barang itu ada tarifnya sendiri-sendiri kan gitu. Tapi apakah tarif yang tercantum ini benar-benar transparan nih, Pak Yusman? Ya. Untuk tarif ini sebenarnya transparan karena bisa diakses juga melalui website. Artinya ketika misalnya dari masyarakat ragu nih benar nggak nih gitu kan, nah tinggal dicek betul nggak atas barang ini tarifnya sekian, itu clear di website itu ada. Jadi masyarakat bisa cross check juga ketika misalnya ada tarif yang tidak sesuai kan seperti itu. Misalnya antara barangnya sepeda, kemudian barang elektrik yang lain itu masing-masing punya tarifnya sendiri dan masyarakat sangat bisa mengakses tarif atas barang tersebut berapa. Itu untuk yang case tadi ya. Kemudian yang terkait dengan tadi ya kemungkinan keterlibatan. Nah, di Bea Cukai ada yang namanya unit kepatuhan internal. Nah, itu yang tugasnya untuk memastikan bahwa setiap pegawai itu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai yang SOP yang sudah ditetapkan ya. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa saat ini semua pelayanan ya kita menggunakan online. Bahkan masyarakat ya baik eksportir, importir itu bisa melihat statusnya. Barang ini misalnya kalau dia impor atau ekspor, status barang saat ini sudah sampai di mana. Ya, kalau misalnya ada ditolak dan misalnya perlu tambahan dokumen, jelas ditolaknya karena apa, dokumen yang harus dilengkapi apa. Atau misalkan sekarang sudah pemeriksaan fisik atau sudah selesai, itu bisa di-track sendiri. Jadi dari situ aja sudah bisa meminimalisir istilahnya potensi-potensi dari oknum yang ingin bermain di situ karena ada transparansi di situ. Baik. Kalau memang tadi ya terbukti misalnya ada indikasi keterlibatan, nah itu tadi peran dari unit kepatuhan internal untuk memastikan tindak lanjut dari temuan tersebut. Demikian Mas Anu. Oke, kita coba sapa penelpon kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Lawobok. Waalaikumsalam. Lawobok. Ibu Hartini silakan. Tarif ini Pak, pengen tanya, kalau tarifnya itu kalau lebih bagus transparan itu kan umpamanya sekian kilo pajaknya dari luar negeri ke dalam negeri sekian kilo, seperti yang ada di Maxim itu kan kalau kita sekian kilo dari sini ke sini kita sudah tahu, jadi kita kan terhindar dari penipuan seperti itu. Kalau untuk pengiriman barang sendiri dari luar ke dalam negeri bagaimana? Itu saja dari saya Pak, makasih. Bagaimana jelas pertanyaannya ya? Baik. Tetap semangat.
Baik, terima kasih Ibu Hartini di kilometer 12. Dan ini juga ada lagi dari kolom komentar live streaming RRI Sorong, mau tanya tentang cara memastikan pendaftaran IMEI iPhone 16 yang dibeli di luar negeri agar kita daftarnya itu aman dan terhindar dari penipuan. Apalagi juga ini kan sempat viral heboh yang tawaran jasa unblock IMEI seperti itu ya, Pak Iwan. Silakan, boleh bisa dijawab Pak Yusman atau Pak Iwan, boleh silakan. Oke, sedikit. Nanti teknisnya Pak Yusman tambahin ya. Jadi terkait yang pertama tadi adalah mengenai berapa pastinya jumlah pungutan ya, barang kiriman tadi. Tadi disampaikan sama Pak Yusman, yang disampaikan tadi adalah ketentuan mengenai barang kiriman. Ya, jadi berapa kilo, berapa harganya, itu adalah yang kita pakai adalah nilai transaksi. Jadi belinya ibu berapa misalnya di luar negeri misalnya. Oh harganya di bawah $3 masih bebas misalnya. Gitu. Nah, ketentuan tetap mengikuti ketentuan larangan pembatasan. Untuk barang-barang yang dibatasi atau ada lagi yang harus dipenuhi juga. Terus dari sisi pungutan kita biaya cukai berdasarkan nilai transaksi tadi, ada penetapan kami mengenai harga pungutan itu berdasarkan tarifnya, ya. Nanti Pak Iswan tolong ditambahin. Jadi untuk jumlah pungutan yang kami tetapkan ini udah berdasarkan ketentuan yang ada, ya. Yang kedua, menjawab soal IMEI, tadi kita juga membuka layanan registrasi IMEI khusus yang dari luar negeri. Ini ketentuannya juga mengacu juga bekerjasama dengan kalau dulu namanya Kementerian Informasi Komunikasi dan Informatika, ya, itu ketentuan kita yang kita pakai untuk melakukan pendaftaran IMEI. Berapa biayanya, gimana teknisnya, ada semua. Tolong Pak Yusman didetailkan lagi secara teknis. Sebelumnya Pak Yusman, ini coba saya tambahkan lagi dari live streaming RRI Sorong. Karena yang saya lihat di lapangan itu ada beberapa calo untuk pendaftaran IMEI seperti jasa daftar IMEI. Kemudian ada juga ini dengan nama akun rakyat biasa, mau tanya apakah bisa mendaftarkan IMEI HP yang dibeli dari dalam negeri, apakah harus dari luar negeri? Silakan Pak Yusman. Baik, terima kasih. Menambahkan terkait IMEI, ya. Pertama, untuk registrasi IMEI ini adalah untuk HKT, ya, handphone, komputer genggam maupun tablet, ya, yang berasal dari luar negeri. Nah, masuknya HKT ini ke dalam wilayah Indonesia ini kan ada beberapa mekanisme, ya. Bisa memang melalui barang bawaan penumpang, ya, yang dia baru pulang dari luar negeri membawa handphone dari luar negeri, ya, ke Indonesia, atau misalnya sepertinya halnya importir yang impor HP. Nah, kalau importir yang mengimpor handphone dari luar, nah, itu mekanismenya ada mekanisme tersendiri dengan Kemenperin. Nah, untuk yang melalui barang bawaan penumpang, nah, pada saat yang bersangkutan tiba di bandara, ya, bandara internasional, maka yang bersangkutan bisa melaporkan, ya, melalui dokumen custom declaration, dan di situ juga Bea Cukai menerima layanan untuk registrasi, ya, di bandara internasional tersebut untuk melakukan registrasi IMEI. Nah, device atau HKT yang bisa didaftarkan atau registrasi itu hanya dua device per orang. Nah, untuk syarat pendaftarannya apa? Itu nanti boarding pass, ya, kemudian invoice-nya, gitu kan, termasuk juga fisik barangnya, ya, karena nanti kita akan mengecek data IMEI-nya, ya. Jadi barangnya dibuka, dicek juga IMEI-nya yang akan diregistrasikan seperti itu. Nah, kalau misalnya pada saat registrasinya itu dilakukan di bandara pada saat kedatangan, nah itu nanti ada kemudahan tuh, ada fasilitas pembebasan biaya masuk $500, ya. Jadi kalau misalnya harganya di bawah $500 si HP tersebut apapun mereknya, nah itu nanti dapat pembebasan. Nah, kemudian ada juga mungkin dia datang nggak sempat registrasi, keluar bandara, gitu kan,
belum sempat tiba di Sorong, nah itu mereka juga bisa tetap melakukan registrasi email di kantor Bea Cukai. Misalkan dia mau ke Bea Cukai Sorong, ya. Namun untuk case tersebut tidak mendapatkan fasilitas pembebasan seperti itu. Nah, untuk syaratnya sama, dia harus melampirkan bukti perjalanan, boarding pass, karena nanti yang informasi yang diinput itu kapan tiba di Indonesia, ya, dokumennya juga harus kita upload juga, HP-nya juga, ya. Dan kalau misalnya yang bersangkutan itu berhalangan, bisa dikuasakan seperti itu. Nah, nanti akan diproses lebih lanjut oleh petugas Bea Cukai, dan atas perhitungannya nanti juga akan kita sampaikan. Ini untuk harga sekian, tipe sekian, ya. Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Walaupun mereknya sama, ya, tapi seri ataupun misalnya storage-nya berbeda, RAM-nya berbeda, itu nanti tarif berbeda juga, ya. Pungutannya tidak sama, seperti itu, akan menyesuaikan. Nah, itu yang akan dihitung. Nah, kalau sudah dihitung nanti keluar yang namanya billing kan gitu. Nah, itu nanti pembayaran lewat rekening kas negara. Nah, setelah itu baru tinggal ditunggu proses lebih lanjut, ya, karena kita ini kan sifatnya hanya registrasi, ya. Tahap berikutnya setelah registrasi adalah proses di Komdigi, ya, kalau sekarang seperti itu, untuk aktivasi emailnya. Nah, biasanya kalau nggak ada halangan 2 jam itu bisa udah aktif seperti itu device tersebut. Oke. Ini kan, Mas Adam. Baik, ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya Pak Yusman, ya. Baik, yang terakhir Pak Yusman, mungkin bisa secara singkat membagikan tips kepada pendengar, kepada masyarakat, pemirsa juga, agar terhindar dari berbagai macam modus penipuan seperti yang juga dialami oleh salah satu toko bangunan yang terjadi di wilayah Sorong. Kira-kira tipsnya seperti apa Pak Yusman? Baik, yang pertama, ya, terutama untuk yang biasa berbelanja online, pastikan tidak mudah tergiur dengan harga yang murah, gitu kan. Dari situ dulu, ya. Yang kedua, pastikan tadi, ya, seperti yang disampaikan, sellernya itu terpercaya, gitu kan. Pastikan seperti itu. Lalu berikutnya adalah tidak mudah panik, ya. Kayak tadi tiba-tiba ditelepon, ya. Tidak perlu panik, ya. Kalau memang barang tersebut memang barang yang tidak bermasalah, gitu kan, tidak perlu panik, ya, dan segera bisa melakukan konfirmasi ke Bea Cukai, ya, entah mau langsung ke kantor atau kalau dari kami bisa melalui DM di Instagram juga, di Instagram Bea Cukai Sorong, ya, ataupun ke kontak center kami seperti itu, untuk memastikan atau mengkonfirmasi betul apa tidak seperti itu. Tahap awal dari situ, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya ke Pak Iwan, saya ke Pak Askar. Pak Askar, himbauannya kepada masyarakat terkait topik kita di pagi hari ini agar terhindar dari berbagai macam bentuk penipuan, termasuk yang mengatasnamakan institusi atau bahkan instansi tertentu. Himbauan apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat selaku pihak kepolisian? Pak Askar, silakan. Siap, terima kasih. Kami dari Pak Kepolisian Polres Sorong Kota khususnya, kami himbau kepada masyarakat yang pengguna media online atau marak sekarang ini, jangan mudah percaya. Artinya cek betul-betul kebenaran informasi. Kalaupun itu benar, sudah sering belanja atau membeli di tempat itu, bolehlah. Kalau baru kenal satu saat, baru diakses terus kenal, terus tiba-tiba ini, jangan mudah percaya. Artinya betul-betul menanyakan ke teman-teman, karena informasi-informasi terkait ini kan banyak, penipuan-penipuan online. Jadi lebih beredukasi lagi lah terkait penggunaan media online, karena semua informasi terkait online ini kan banyak. Cuma karena kami atau pengguna online ini jarang untuk membaca atau mencari informasi terkait itu. Kalaupun nanti memang terkena, ya segera laporkan ke kami atau ke plafon ataupun bank yang bersangkutan, supaya syukur-syukur kalau bisa cepat diblokir itu, supaya tidak terlalu kena dampak atau kerugian lebih besar gitu. Karena ini terkait penipuan online kan termasuk di Undang-Undang Transaksi Informasi atau ITE. Ya, artinya kalau umumnya itu 378 penipuan, tapi lebih spesifik ke
Undang ITE pasal 28A. Misalnya melakukan transaksi elektronik. Baik. Kira-kira itu ya, harapan kami semoga masyarakat Kota Sorong lebih berhati-hati dalam bermedsos supaya terhindar dari penipuan online. Kira-kira itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Askar. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan mungkin bisa dijawab singkat oleh Pak Iwan. Sinergitas apa yang kemudian dilakukan bersama dengan pihak kepolisian dan kemudian juga himbauan Anda kepada masyarakat. Sekaligus mungkin juga untuk meyakinkan masyarakat agar tidak perlu khawatir, tidak perlu risau meskipun ini ya memang mungkin kedepannya masih akan terus terjadi, tapi tetap percayalah sama bea cukai lah, mungkin seperti itu. Bisa, silakan. Ya, makasih Mas Danu kesempatannya. Kesempatan ini saya sampaikan bahwa kami Bea Cukai Sorong sudah berkoordinasi, bersinergi dengan baik dengan Polresta Sorong. Bukan hanya dari sisi kegiatan penanganan penipuan, tapi juga kita melakukan kerjasama di kegiatan lainnya seperti pelanggaran kepabeanan, pelanggaran cukai. Ya, kita sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih Pak Askar kerjasamanya. Sampaikan ke pimpinan bahwa kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Himbauan kami sebagai pelayan masyarakat khususnya di Bea Cukai Sorong, sekali lagi atas topik yang kita angkat pagi ini, bahwa kita sangat ingin mengedukasi masyarakat. Ini kesempatan yang sangat baik yang kami terima. Terima kasih sekali kepada RRI kesempatan ini, bahwa kita berusaha menjalankan fungsi kami sebagai perlindungan masyarakat. Itu salah satu fungsi tugas Bea Cukai adalah melindungi masyarakat. Selain melindungi masyarakat dari kejahatan narkoba juga salah satunya juga. Ini adalah edukasi buat masyarakat bahwa berhati-hatilah. Kita tahu masyarakat sekarang belanja semuanya serba online. Ya, ini adalah potensi yang bisa menjadi objek penipuan oleh oknum tertentu, masyarakat yang jahat. Kami harap dengan adanya kegiatan ini masyarakat sedikit teredukasi, menambah literasi, menambah pengetahuan bahwa dalam berkegiatan hati-hati, cek. Kita juga punya aduan, layanan aduan di Bravo 1500225, aduan masyarakat, atau langsung ke kantor kami, atau di Twitter, Instagram, Facebook, email, kita semua ada. Jadi secara online sampaikan saja apabila terjadi tindak pidana penipuan. Kita pun akan bekerjasama dengan pihak Polresta Sorong. Demikian Mas Danu, terima kasih banyak waktunya. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan Kurniawan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong. Terima kasih juga kepada Pak Yusman Juandi, Kasih Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis. Dari Kepolisian telah hadir bersama kami ada Kasih Tipiter Polresta Sorong Kota Pak Ibda Askar SH. Terima kasih Bapak-Bapak bersama kami di Dialog Sorong Pagi dengan topik waspada penipuan pengiriman barang dari luar negeri, dan kita telah membahas juga secara umum tentang penipuan-penipuan yang terjadi yang mengatasnamakan bea cukai. Terima kasih juga untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih juga telah menyaksikan melalui channel YouTube Radio Republik Indonesia Sorong atau RRI Sorong. Saya Danusya, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik